Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester gerakan sosial mengenai makalah mengenai fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang yang berada di Kabupaten Manggarai. Baik, teman-teman, ini pada bagian belakang kita bisa lihat ini merupakan tempat tambang yang ada di Manggarai Timur. Sebelum kita memulai video ini, perkenalkan, nama saya Regina de Rosario Anggraini Seran, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada saat ini semester 5 kelas B. Baik, kita langsung saja pada pembahasan. Dalam video kali ini saya hanya meringkas beberapa poin penting yang ada dalam makalah mengenai fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang yang saat ini berada di Manggarai Timur. Masalah pembangunan dan lingkungan menjadi salah satu isu yang menempati posisi sentral khususnya dalam wacana politik daerah, nasional maupun global. Permasalahan ini akan terus muncul dan terkadang tidak hanya menyangkut hukum dan politik, tetapi juga berkaitan dengan budaya dan kemanusiaan. Akhir-akhir ini, masalah rencana pembangunan pabrik semen di Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, memenuhi timeline sebagai berbagai media. Berbagai diskusi di ruang publik kerap kali diramaikan dengan pembicaraan tentang pembangunan tersebut. Persoalan pendirian pabrik semen ini memecahkan opini politik menjadi dua sisi bertolak belakang, yang pro pembangunan pabrik dan yang kontra. Tak hanya perdebatan kedua pihak berujung pada saling hujat dan serang secara personal satu dengan yang lain. Ini dapat dimaklumi mengingat ini menjadi persoalan hidup masa depan banyak orang. Masalah ini menjadi sebuah kecacatan bagi pemerintahan Ande Agas selaku Bupati Manggarai Timur. Bagaimana tidak, pendirian pabrik semen ini bertolak belakang dengan visi dan misi pemerintahan Ande Agas selaku Bupati Manggarai Timur. Ya, ini merupakan perselisihan, adanya pro dan kontra di dalamnya. Dalam pembangunan pabrik semen dan tambang ini adanya permasalahan antara pro dan kontra, antara yang menerima pembangunan dan tidak menerima pembangunan tersebut. Bagaimana tidak, Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2007. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor lepasnya daerah ini dari Kabupaten Induk adalah karena memiliki potensi sumber daya alam yang subur dan berlimpah. Ini adalah fakta mengatakan bumi Manggarai merupakan karunia dari Tuhan, sehingga banyak sekali para investor-investor yang datang ke Manggarai untuk melakukan pembangunan. Sumber daya alam yang melimpah ini diharapkan dapat dinikmati oleh rakyat, akan tetapi ternyata tidak sedikit para pejabat yang menyelewengkan. Sumber daya alam Manggarai Timur kerap disalahgunakan oleh segelintir orang. Sejak lama, Manggarai Timur sudah menjadi objek rebutan para pejabat yang berprofesi sebagai marker penjualan aset milik warga. Banyak sekali sumber daya alam di Manggarai Timur dijual dengan harga murah oleh para pejabat. Fenomena ini menjadi sesuatu yang lumrah dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang berlandas asas sekuler dengan standar perbuatan liberalisme atau kebebasan, sehingga para pelaku hanya memikirkan masalah kebermanfaatan baginya saja tanpa memikirkan lingkungan di sekitar yang masih jauh dari kesejahteraan. Ini merupakan pembahasan dalam makalah tersebut.
Kehadiran PT Istindo Mitra Manggarai dan PT Semen Singga Merah di Desa Satar Pundar, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, menuai kontroversi antara pro dan kontra. Pihak gereja, LSM, pemerhati lingkungan menolak rencana tersebut. Sementara itu, tidak sedikit juga yang setuju dengan berbagai alasan, terutama alasan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, pengamat sosial dan politik UMP hadir melihat bahwa rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk, Lambaleda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur seperti pedang bermata dua bagi masyarakat. Di sana ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Dalam makalah ini saya sedikit mengambil berbagai pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat Manggarai. Contohnya seperti Flori Santos, perwakilan diaspora Manggarai Raya yang hadir sebagai salah satu narasumber. Ia mengatakan bahwa alih-alih mementingkan investor pertambangan, Pemda Manggarai Timur harus lebih mementingkan ketersediaan air bagi ternak-ternak dan ladang persawahan bagi milik warga. Kemudian yang kedua adalah menyediakan infrastruktur agar warga mudah mengakses pasar untuk memasarkan hasil pertanian dan peternakan. Hal ini agar sesuai dengan RPJMD milik gubernur sendiri, yakni pembangunan yang berbasis masyarakat. Flori sendiri berpendapat bahwa tambang batu gamping dan pabrik gamping ini akan sangat merugikan masyarakat dan juga tidak menguntungkan bagi Pemda. Baik teman-teman, dalam makalah ini saya juga membahas tentang alasan masyarakat Manggarai Timur menolak pembangunan pabrik semen dan tambang di daerahnya karena memiliki akibat atau dampak yang cukup besar terhadap kehidupan mereka. Apalagi lokasi tambang tersebut merupakan tempat mata pencarian hidup mereka, di mana lokasi tambang batu gamping di Lolok merupakan tanah yulat, sementara lokasi pabrik semen berada di area sawah yang dimiliki oleh 19 orang. Alasan berikutnya yang timbul penolakan masyarakat akibatnya karena penambangan pertama oleh PT IMP menyebabkan debit air berkurang dan sawah-sawah berhenti produksi selama 3 tahun, sehingga masyarakat sangat menolak kehadiran tambang ini. Berikutnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, sebab mata pencarian masyarakat sebagian besar adalah petani. Berikutnya, mengancam satu-satunya ekoregion perbukitan karst di Pulau Flores dan suplai air bersih bagi masyarakat akan terganggu. Keberadaan tambang dan pabrik semen tersebut juga berpengaruh secara sosial. Belum beroperasi saja, perpecahan dan konflik antar masyarakat sudah terjadi. Selain itu, budaya masyarakat secara adat sangat terkait dengan tanah juga akan mengalami kemerosotan. Baik, pandangan saya sebagai seorang mahasiswa di sini, saya melihatnya bahwa saya menolak pembangunan tersebut. Fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang ini sangat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Manggarai Timur. Dengan adanya pembangunan tambang ini, jika kelak terjadi, sumber daya lainnya semakin sulit untuk berkembang, khususnya sektor-sektor yang tidak terkait dengan sektor pertambangan, misalnya perkebunan, pertanian, perikanan yang merupakan primadona Manggarai Timur. Apalagi dilihat dari pendapat tokoh masyarakat Manggarai Timur bahwa pembangunan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan serta kehidupan masyarakat. Tambang semen dan tambang apapun tidak akan membawa perubahan pada perbaikan ekonomi masyarakat Manggarai Timur. Pembangunan pabrik semen dan tambang ini akan mengantar masyarakat ke lorong kegelapan, kesengsaraan, kemiskinan, dan penderitaan yang berlapis-lapis. Menurut saya, sebaiknya pemerintah daerah harus melakukan penilaian apakah tambang itu bisa dilakukan atau tidak dengan melalui studi AMDAL, serta meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.
Kesempatan berusaha diberikan dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya pembangunan wilayah pedesaan yang dapat memperkuat dan meningkatkan kegiatan ekonomi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Baik teman-teman, bisa dilihat belakang saya, ini merupakan lokasi penambangan tambang yang dekat dengan laut. Ini dapat merusak ekosistem laut juga menurut saya. Baik, ini berikutnya mulai membuat banyak lingkungan tercemar, polusi, pencemaran udara, pencemaran air. Dan pada gambar berikut ini bisa kita lihat bahwa masyarakat Manggarai Timur melakukan demo unjuk rasa. Ada polisi, masyarakat semua, mereka menolak adanya pembangunan pabrik tambang dan semen yang dilakukan di Manggarai Timur. Baik, sekian dari pembahasan saya mengenai fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Jika ada kesalahan dalam pengucapannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.